bahasa standar untuk membuat halaman web di mana menggambarkan struktur halaman web. Oke. Nah, jadi teman-teman dalam membuat suatu website gitu ya, itu ada suatu bahasa standar gitu ya, atau format yang memang harus teman-teman pelajarin. Jadi umpama kita lagi ngobrol sama orang luar mungkin ya, orang di luar Indonesia gitu. Teman-teman misalnya ngobrol dengan orang Inggris gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa bahasa Inggris supaya mereka bisa paham gitu. Nah, begitu juga dengan bikin website. Teman-teman harus mempelajari HTML untuk bisa ngobrol nih gitu, gimana cara bikin websitenya gitu. Nah, salah satunya elemen HTML diwakili dengan teks seperti, jadi ada tag-tag nih yang sangat akrab dengan HTML. Contohnya ada heading, lalu ada paragraf, table, dan banyak tag lainnya, teman-teman. Jadi ini mungkin seperti kita lagi belajar bahasa gitu ya, teman-teman. Jadi kamus vocabulary-nya bakal banyak banget. Nah, jadi saya juga akan bantu kasih referensi website-website untuk teman-teman belajar nih. Gitu. Jadi teman-teman bisa explore lagi di luar dari course ini. Oke. Next, nah kita coba bahas dulu mengenai struktur code HTML. Kemarin sempat kita bahas ya. Teman-teman mungkin masih ingat nggak mengenai doctype HTML? Ini buat apa ya? Teman-teman boleh komen di YouTube. Ada yang masih ingat doctype HTML buat apa? Oke. Ada yang tahu? Oke, atau salah satu dari tag ini aja deh gitu ya. Coba ada yang ingat nggak tag salah satu dari sini ya? Tag itu yang ini, bentuknya ada fungsiku gitu ya. Nah, terus kasih tahu deh fungsinya buat apa. Contoh head ini buat apa sih gitu. Lalu ada body buat apa? Mungkin ada yang tahu nih salah satu aja gitu. Kita coba komen nih teman-teman. Ada yang masih ingat? Nah, thank you nih yang udah jawab. Oke, betul ya, betul. Banyak jawaban yang benar nih di dalam komennya nih. Oke, jadi doctype HTML ini adalah menandakan bahwa file yang kita tulis itu merupakan file HTML. Jadi akan dibaca, file kita akan dibaca sebagai HTML, file HTML teman-teman. Itu ya. Oke, nah itu untuk doctype. Lalu ini strukturnya ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau buat website pertama kali, teman-teman harus define ini semua. Gitu, supaya jelas nih websitenya judulnya apa, itu yang ada di tab, lalu isi dari website itu sendiri. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. HTML tag element. Nah, doctype tadi kita sempat bahas bahwa menandakan file adalah HTML5. Nah, kalau yang head seperti apa nih? Head berisi informasi tentang halaman itu sendiri, termasuk judul halaman yang Anda lihat di atas, yang ada di tab ya. Berisikan juga file eksternal apapun seperti CSS, JavaScript, dan informasi meta tambahan. Jadi head ini bukan cuma ngomongin judul halaman, tapi sebenarnya bisa ada fungsi lain. Cuma memang kita belum bahas nih, fungsi-fungsinya bisa apa aja nih. Jadi kan teman-teman sempat dengar ya mengenai CSS, JavaScript. Nah, ini sebenarnya berbeda dengan file yang ada di HTML ini. Gitu. Jadi teman-teman akan bikin file baru gitu ya untuk CSS dan JavaScript. Nah, contohnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya mau menjalankan itu, teman-teman harus bikin panggil filenya gitu ya di dalam head ini. Gitu. Makanya di sini tulis ada file eksternal. Gitu. Apapun itu seperti CSS dan JavaScript. Lalu informasi meta tambahan ini untuk contoh kalau teman-teman mau cari misalnya akun website Facebook gitu ya. Nah, teman-teman kalau search di Google, Facebook gitu, lah ketemu nih, ada Facebook di Google Search. Nah, kenapa bisa ketemu? Karena kita bisa menambahkan informasi tersebut itu di meta. Jadi ketika kita search dari Google Search, website kita bisa ketemu kalau ada metanya. Oke, itu mengenai head. Lalu mengenai body, ini tempat konten utama yang Anda lihat di tampilan layar. Jadi website kita ada header, lalu ada image, lalu ada teksnya. Semua itu diletakkan di tag body ya, teman-teman. Oke, nah coba kita pelajarin dulu struktur dari tag HTML itu sendiri. Oke, komponennya ada apa aja? Nah, pertama, elemen. Elemen ada keseluruhan nih. Dari H1 sampai H1 ditutup. Itu satu elemen. Oke, nah lalu saya sering sebut nih tag. Tag itu apa sih? Tag ini yang ada kurung sikunya nih. Ada H1, lalu ada tutupnya nih. Nah, ini merupakan tag.
gitu ya. Lalu ada atribut. Nah, atribut ini adalah komponen yang dimiliki oleh si tag tersebut. Jadi H1 ini memiliki style. Gitu. Style ini kita sebut dengan atribut. Oke, jadi atribut bisa apa aja? Bisa banyak, teman-teman. Nah, mungkin untuk atribut-atributnya akan kita pelajari di next ya. Kita akan pelajari dulu elemennya, lalu kita coba pelajari juga atributnya ada apa aja sih. Oke, nah ini style contohnya. Lalu style sama dengan, lalu ada kutip isinya nih, atribut value. Lalu color, lalu isinya blue gitu. Nah, teman-teman pernah dengar CSS? Ini sebenarnya adalah bagian dari CSS, tapi kita mendefine CSS tersebut dengan inline. Inline itu artinya kita define juga CSS-nya di dalam atribut dari tag ini. Gitu. Jadi sebenarnya bisa, kita nggak harus pisah file, tapi kita define dengan cara inline. Seperti itu teman-teman. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ada apa aja sih gitu cara define CSS. Nah, itu di materi selanjutnya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, next. Contoh elemen dari HTML. Nah, di sini contohnya ada paragraf. Nah, paragraf simpelnya mungkin kalau teman-teman suka lupa gitu ya. Kita bikin tag P nih. P ini panjangannya adalah paragraf. Jadi teman-teman bisa lebih ingat nih karena tagnya itu nggak berbeda jauh dengan namanya atau fungsinya. Gitu. Nah, paragraf kita define dengan open tag P, lalu kita tulis isi paragrafnya, lalu kita tutup. Nah, ketika sudah tutup, kita open lagi nih paragraf, tag paragraf, dan tutup lagi. Dia akan seperti ada paragraf nih. Ada enter kira-kira di antar paragraf itu. Oke. Nah, kalau untuk HR ini apa sih gitu? Nah, bisa dilihat ya di sebelah kanan, ini adalah horizontal line. Jadi garis lurus yang horizontal gitu ke sebelah kanan ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini baris satu. Lalu, ini clear nih, ini tulisan biasa nih. Lalu BR untuk apa? BR ini adalah new line atau enter. Nah, jadi ada baris satu, enter, baris dua. Nah, kita bikin BR nih untuk ngasih tahu kalau di Word kan teman-teman tinggal tekan enter. Enter gitu ya. Kalau di HTML teman-teman harus define dengan tag BR supaya bisa enter. Nah, terakhir ini komentar. Oh, outputnya tidak ada apa-apa ya, teman-teman. Nah, karena ini adalah komen. Gitu. Komen ini adalah sebenarnya simpelnya seperti misalnya kita menulis suatu code dan developer lain coba membaca code kita nih. Nah, kadang-kadang kan kita kalau misalnya ada suatu code yang kompleks ya, teman-teman harus komen. Ini fungsinya untuk apa sih gitu. Ada dikasih notes gitu. Nah, mungkin contohnya kalau di Word teman-teman kasih komen gitu ya. Di bagian A nih perlu direvisi atau apa misalnya. Nah, komentar ini sama seperti menjelaskan apa yang kita tulis di codingan. Tapi bedanya adalah komentar ini tidak akan tampil di website. Nah, tapi teman-teman harus ingat ya, jangan lupa mendefine pembuka dan penutupnya. Jadi di antara pembuka dan penutup komen ini, itu tidak akan tampil di layar website. Jadi teman-teman bisa fungsikan nih, buat jadi notes teman-teman kalau lagi belajar, teman-teman bisa bikin komen dan tulis nih, mungkin di sebelah tag-nya ya. Ini fungsinya untuk apa misalnya contoh gitu. Jadi developer teman-teman yang lain gitu ya, engineer yang lain kalau mau baca codingan teman-teman itu bisa baca dari komentar seperti itu. Oke, next ya, kita lanjut ke cara membuat judul di HTML. Nah, ini ada namanya tag heading. Kita kan kemarin sempat buat ya, tag heading. Jadi intinya membuat judul pada teks dalam sebuah halaman web. Jadi tag heading ini biasanya ditampilkan lebih besar dan lebih tebal dari teks biasanya. Ya, jadi ini ada fungsi yang instan kira-kira ya. Jadi kita nggak usah bikin teks gitu ya. Lalu di styling, tapi ada H1 nih langsung dari tag-nya HTML untuk bikin judul. Nah, tapi perbedaannya gimana sih dengan yang Word ya? Ada yang unik nih di sini. Teman-teman perhatiin, mungkin kalau di Word, teman-teman kalau bikin font ukuran 10, 12, 14, itu tambah besar ukurannya. Nah, kalau di HTML ini terbalik teman-teman. Jadi H1 itu adalah tulisan yang paling besar untuk judul. Lalu naik lagi H2, H3, sampai H6, itu semakin lama semakin kecil. Kira-kira gitu sih teman-teman sampai H6. Jadi simpelnya kebalikan dari Word aja teman-teman ingatnya. Seperti itu ya. Oke, untuk HTML formatting di sini ada
paragraf gitu ya, lalu ada tulisan yang di bold kalau lihat sebelah kanan ya, lalu ada yang italic, ada yang subscript dan superscript. Nah, simpelnya adalah di dalam paragraf kan teman-teman kadang-kadang suka menyisipkan ya. Ini tulisannya saya tebalkan gitu ya, lalu saya garis miring atau di underline. Nah, ini ada tag-nya masing-masing teman-teman. Gitu ya. Di sini ada bold untuk menebalkan, kita tinggal bungkus dengan tag B. Gitu ya. Lalu tutup tag B-nya. Nah, antara tag B ini tulisannya akan jadi tebal. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa pakai italic untuk pakai I dan tutup dengan I, di antara teksnya itu akan menjadi italic. Gitu. Nah, sama seperti yang bawah nih, untuk subscript dan superscript. Oke. Nah, untuk HR ini abaikan saja, ini horizontal line tadi, tapi tidak dimunculkan di sini. Oke, nah teman-teman kalau mau lihat lebih lanjut referensinya, bisa coba buka Wetrisco juga. Di sini ada referensi HTML formatting dan menurut saya di website ini cukup lengkap gitu. Jadi teman-teman kalau mau belajar HTML, lalu mungkin kamus bahasa Inggrisnya atau kamus HTML-nya bisa cek dari website ini di Wetrisco. Dan teman-teman bisa langsung coba juga coding di sana. Karena ada fitur untuk try dari codingan yang sudah dibuat. Oke. Nah, mungkin saya lanjut dulu ya. Saya akan perkenalkan dulu tag yang lain lagi. Ini ada unordered list. Nah, simpelnya ini di Word itu kan biasa kita bikin poin-poin ya gitu dalam poin 1, poin 2, poin 3. Nah, tapi di unordered list ini tidak ada urutannya. Simpelnya seperti itu. Jadi hanya ada poin-poin titik gitu ya. Bulat gitu ya. Terus ada JavaScript, PHP, Java, Python, Kotlin. Nah, cara buatnya gimana sih di HTML? Nah, ini ada UL, lalu ada LI untuk listnya. Nah, di sini UL ini sebenarnya teman-teman bisa tambahkan nih tipenya. Itu tipenya ada disk, circle, square, dan non gitu. Jadi style dari poin-poin ini bisa berganti-ganti sesuai kebutuhan. Seperti kayak teman-teman lagi bikin dokumen di Microsoft Word aja gitu. Berarti ada banyak gitu. Jadi HTML sebenarnya bisa mewujudkan itu juga dengan cara dibikin atribut lalu value-nya dibikin sesuai kebutuhan. Entah circle atau kotak atau disk ini seperti itu ya teman-teman. Lalu ada kebalikannya teman-teman. Ini ada order list. Di sini ada buah favoritku, jeruk, durian, pisang, pepaya, mangga. Itu ya teman-teman. Dengan cara dibikin atribut lalu value-nya dibikin sesuai kebutuhan. Entah circle atau kotak atau disk ini seperti itu. Nah, ini juga bisa menggunakan alfabet ataupun Romawi. Seperti itu, teman-teman bisa coba. Bedanya adalah kalau yang tadi unordered list, di sini ada order list. Nah, bedanya hanya di tag gitu. Jadi di tag ini ada OL, kalau order list, kalau unordered list itu UL. Oke, jadi mungkin ini juga bisa mudah diingat ya teman-teman karena order list ya udah singkatannya OL gitu ya. Unordered list UL. Gitu. Oke. Nah, mungkin kita coba dulu sampai sini. Kita akan praktek dulu ya teman-teman untuk bikin salah satu dari sini ya. Kita coba dari membuat judul, lalu ada paragraf ya kita coba buat. Oke, lalu ada listnya mungkin kita coba salah satu nih. Oke teman-teman, nah kita coba dulu dari buat judul, kita coba praktek dulu. Oke, saya akan pindah ke halaman yang Streamba dulu ya. Oke, nah teman-teman mungkin di chat ada yang bahas, bisa juga coba kalau misalnya belum install Visual Studio Code, teman-teman bisa coba Streamba nih, jadi bisa ada di online, gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba open websitenya, sign up aja dengan akun teman-teman, lalu bisa create new file di sini dan tulis HTML CSS-nya. Nah, nanti untuk new file-nya tinggal klik di sini, lalu ada klik new file. Oke, nah ini saya ambil contoh untuk paragraf dulu ya. Kita new file, paragraf. HTML. Oke, nah teman-teman bisa tinggal buka. Nah ini saya copy aja buat strukturnya ya, biar nggak lama. Oke, nah ini kita tulis misalnya untuk membuat paragraf dulu.
Misalnya tes pertama deh, tes HTML 1. Oke, nah jangan lupa ini buat body, lalu penutupnya. Oke, lalu kita coba judulnya dulu nih, teman-teman. A1, tutup, lalu tes 1 misalnya. Oke, nah ini tinggal di run aja. Nah, muncul ya di sini sebelah kanan H1. Lalu kita bisa buat paragrafnya. Oke, misalnya contoh